Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abdullah Saputro di channel kesayangan kita Etalase Community. Para mitra Etalase Community, kali ini saya berada di salah satu perumahan di kawasan Sarua, Bojong Sari, Depok. Kita akan mereview perumahan Purinusa Asis 2. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan developernya dan kontraktornya. Oke, ikuti saya. Oke guys, kali ini saya sudah ada di dalam perumahan Purinusa Asis Sarua. Bagi para mitra Etalase Community, kali ini kita bisa bincang-bincang poster podcast muter-muter. Kita coba review dan bicara dengan developernya, yaitu Bapak Madi Suyanto. Oke, mohon ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Madi? Sehat Mas Sabri ya? Iya. Oh, iya, Oke guys, kali ini kita sudah ketemu dengan Bapak Madi Suyanto. Beliau adalah developer di perumahan Purinusa Asis Sarua ini. Kita akan sedikit bincang-bincang, mereview dan memberikan informasi tentang perumahan ini. Ya. Ini gimana nih Pak? Konsepnya apa nih Pak? Ya. Konsep perumahan ini Pak? Jadi ini sebetulnya mini cluster. Mini ya. cluster. Jadi lokasi berada di perbatasan Tangsel Depok. Nah, dengan luas tanah kurang lebih sekitar 2.500 ya. 2.500. Dulu Mas Sabri, ini tahap pertama kita pernah bangun di depan itu tahun 2009. 2009. Nah, kemudian kita membenahi tanah-tanah sebelah sini, kita sertifikatin, kemudian kita pecah semua. Jadilah ini Purinusa Asis Sarua tahap 2. Tahap 2? Ya. Tahap 1 berapa unit Pak tahap 1? Tahap 1 kurang lebih sekitar 40 unit. Tahap 2? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, Ya. 80 ya. Ada kemungkinan tahap 3? Insya Allah kita akan kembangkan. Oke. Karena kita lagi perapian untuk surat-surat pemecahannya. Untuk tipenya Pak, tipenya apa aja yang ada di sini disediakan? Karena kita melihat pasar di sini, kita ambil tipe yang middle aja ya, yaitu tipe 36. 36 tanahnya. Tanahnya mulai dari standar 72, kemudian ada yang 78, paling besar itu 144. 144. Ya. 36 72 sampai 36 144. Betul. Jadi ada kelebihan tanah ya Pak? Betul. Nanti kita akan bangun di sebelah sana itu tipe sama, 36 sama 45, tanahnya 110, sama variasi ada yang paling kecil tanahnya 60. Gitu. Oke. Ya kita ya menyesuaikan pasar aja di sini, karena kebanyakan kita kelasnya di sini ya menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Betul. Tapi harga, untuk harga Pak, ini kan kaum milenial ini kan kalau nyari harga, apalagi posisi pandemi begini kan, apakah harga Nah, cukup bersaing gitu kan? Dan kalau cukup harga, terjangkau gitu? ya harga kita yang jelas kan ngikutin apa ya kompetitor di sini. Memang berkisar sekitar 500 ke bawah 500 juta ke untuk bawah. yang standar. Tapi kita ada promo Mas Sapri, Oh, ada bebas promo. DP. Oh, bebas DP. Oke. Ini DP 0% Pak ya? Iya. Tapi kalau ada yang mau DP juga pun suka-suka ya? Boleh. Dengan menambah DP, berarti mereka akan memperkecil angsuran. Iya, kecil angsuran. Berarti Betul. plafonnya juga pun turun. Betul. Oke Pak, ini PT-nya Pak, yang bangun ini saya tahu PT Jaya Anagura Mandiri Property. Betul. Ini Bapak sendiri pemiliknya? Betul. Oh, itu Jaya Anagura Mandiri Property itu bidang apa Pak? Jadi Siapa, ya? begini, awalnya nih kita cerita awal. Boleh. Saya dulu mendirikan namanya Quantum Real Property. Quantum Real Property, oke. Itu berbasic awalnya kan saya konsultan marketing. Konsultan marketing. Nah, tahun 2005 saya mulai masarkan rumah-rumah subsidi, kemudian komersil. Nah, saya banyak bantu orang Mas Sapri. Waktu itu teman-teman kita, senior kita, developer yang baru-baru mulai. Nah, saya yang megang. Oh, jadi pegang pemasarannya. Ya, alhamdulillah ada yang penjualan tercepat itu sampai 150 dalam waktu 1,5 bulan. Itu sekitar wilayah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Saya memang awal mula pertama yang paling banyak saya megang proyek di Tangerang Selatan. Walaupun beberapa sebagian dari area Tangerang, Cisoka, kemudian Tangsel, ada sebagian Depok ya, terutama Depok ke sini ya, perbatasan. Jadi Quantum Property. Ya. Sekarang berubah nama. Jadi
kita setelah berkembang, saya buat PT baru, namanya PT Jaya Nugraha Mandiri. PT Jaya Nugraha Mandiri. Nah, sejak berdirinya PT Jaya Nugraha Mandiri itulah kita mulai belajar untuk bagaimana untuk mendevelop, membangun. Jadi ya kontraktor, ya developer. Jadi basicnya adalah tenaga penjualan, betul, konsultan marketing, betul, bantu-bantu developer, betul, penjualan produknya, betul, lalu berkembang pesat betul, dan punya sedikit tabungan investasi, bukan bikin PT Jaya Nugraha Mandiri, betul, dan sekarang develop sendiri gitu Pak. Amin ya betul. Oh gitu. Wah ini para mitra etalase community bahwa Pak Mahdi ini dari tahun 2005 Pak? Saya dari 2005 itu sejak saya resign dari PT Jaya Real Property. Oh, jadi basicnya dulu Ya. pegawai dulu ya? Ya. Ini luar biasa pengalaman beliau dari mulai seorang pegawai ke tenaga penjualan di satu perusahaan besar di daerah Bintaro, lalu kemudian sukses di tenaga penjualan dan membantu para developer untuk menjual produknya, kemudian dia invest lagi dan kreativitas lagi untuk mencoba membangun sendiri. Iya. Gitu. Berakit-rakit dahulu Mas. Oh gitu, berarti sekarang investasinya udah besar Ya. Pak ya? Ini dibangun di mana aja Pak sekarang Pak? Saya ada di Telaga Kauripan, ada kemudian di Puri Permai, Tiga Raksa, dulu pernah ada Citra Kedaung. Nah ini sekarang lagi bangun di Perumahan Daru. Perumahan Daru. Ya. Subsidi atau cluster komersil? FLPP kebetulan. FLPP. Karena lagi posisi keadaan pandemi seperti ini, mungkin ada ya beli ya. Kalau untuk komersil agak sedikit melemah. Nah, iya. Iya. Berarti memang posisi pandemi ini mempengaruhi khususnya bidang properti itu sendiri. Betul. Nah, siasat nih Pak. Ya. Jadi kan sekarang lagi bangun di Perumahan Daru, daerah Tangerang. Tiga Raksa ya. Masih berjalan, dan ini posisi pandemi seperti apa Pak nyiasatnya? Ya kan, apalagi daya beli masyarakat turun gitu kan, terus juga posisi situasi keadaan PPKM ini kan mempengaruhi kerja dan kinerjanya nanti. Ya, jadi kita menjual itu tidak hanya kesenangan dengan produk kita, memaksakan harus seperti ini, tapi kita mengambil opini daripada calon buyer. Gitu Jadi kebutuhan buyer itu apa, kesulitannya apa, di situ kendalanya apa, itu yang kita bantu. ya. Itu yang kita berikan stimulus kepada mereka agar mereka itu semacam tidak ada beban ngambil rumah dengan DP 0 atau dengan DP yang seringan-ringannya, bahkan kita free in biaya. Sehingga mereka gitu ya. iya betul. Jadi posisi pandemi gini kita memang sebagai developer atau sebagai kontraktor atau bahkan sebagai tenaga penjual, daya beli masyarakat ini mempengaruhi. Betul. Jadi nggak cuma di kelas bayar doang customer, bahwa juga seorang pengusaha juga harus ngikutin kemauan mereka. Iya, kita lebih banyak mendengarkan mereka gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di sini sendiri Pak Purinusa ini tinggal sisa berapa unit nih Pak yang atau yang available berapa nih? Ini dari 47 tinggal sisa 7 kalau nggak salah. Tinggal sisa 7 unit. Kita akan lanjut setelah yang 7 ini sold out, segera akan saya mulai untuk yang tahap berikutnya. Jadi bangun di sini juga, tenaga pemasaran juga, bangun di Daru juga. Betul. Waduh, aktivitasnya benar-benar Depok, Tangerang. Kalau kantor PT Jaya Nugraha Mandiri Property sendiri itu di mana Pak? Kita ada di Villa Pamulang. Kalau Mas Apri jalan-jalan ini ke arah dari Unpam Kampus 1 ke arah Muncul, nanti ada Pabuaran, pom bensin, turunan menuju belok kiri. Ada area green masuk. Oh, dekat rumah. Ya, sampingnya area green itu lokasi kita di Komplek Harmoni Villa Pamulang, Blok CH7 nomor 3. Berapa karyawan Pak total sekarang nih? Yang apakah di posisi pandemi ini apa karyawannya masih stabil gitu kan? Atau karyawannya sementara diistirahatkan? Waduh, semua sangat berpengaruh. Kondisi ini mungkin tidak hanya saya aja ya, mungkin yang teman-teman yang lain juga akhirnya ya merampingkan ya, mau nggak mau. Tapi tetap masih ada. Staf-staf kami masih ada sekitar 7 orang di dalam, tapi kalau untuk di lapangan ya lumayan banyak, tergantung pekerjaan. Karena kan kalau kita ada pekerjaan membangun, otomatis kita untuk hariannya aja pasti banyak.
Berarti memang kalau untuk di kantornya posisi saat ini 5 sampai 7 Iya, orang, tetap, ya. dan di luarnya juga tergantung apa job desk masing-masing. Iya, betul. Kalau lagi ngerjain kontraktor, Betul. tukang pada turun. Betul, gitu. betul. Kalau tenaga penjualan paling rekrut beberapa Betul. teman-teman agent dan Iya. beberapa orang-orang sekitar situ ya, Pak. Betul. Kolaborasi dengan kawan-kawan. Oh, iya. Nah ini Pak, ini kan harapan sebagai seorang pengusaha dan harapan seorang apa namanya marketing gitu kan dua jiwa Iya. idealis nih Bapak, Iya. jualan juga, bangun juga gitu kan, ngedevelop sendiri Iya. juga. Nah ini untuk Jadi begini, pada pemerintah nih misalnya gitu kan, Iya. harapannya dan pada masyarakat apa yang mau dikasih. kita bukan berarti serakah, enggak Iya, ya. betul. Ilmu itu kalau digunakan sebaik-baiknya akan bermanfaat bagi orang lain, bahkan bagi negara, bangsa dan bangsa Iya, ya. betul. Sekarang kita mulai dari menjual. Menjual itu kan menciptakan suatu karya, Iya. di mana akan menghasilkan suatu hasil yang fungsinya buat kemaslahatan orang banyak. Contoh, kita menjual berarti kan kita menghasilkan pajak, kita menyetorkan negara, ya. Kita juga bisa merekrut karyawan. Nah, samping itu kita juga bisa berkarya. Selain kita sebagai profesi marketing, kita bisa membangun, berarti kita bisa mewujudkan suatu produk Iya. yang diinginkan masyarakat, sehingga masyarakat puas, masyarakat senang, merasa terbantu. Oke. Nah, itu nilai-nilai di luar daripada nilai materialnya, Iya. jadi sosialnya juga ada. Nah ini berarti harapan Bapak ini kepada pemerintah misalnya, sebagai pada pemerintah nih harapannya seperti apa sih kan? Karena kita nggak tahu nih kapan selesainya nih pandemi kesehatan ini. Karena kan terutama ya core bisnis properti itu kan karena memang cukup menjanjikan, tapi kan juga untuk untuk bukan beda-beda dengan usaha-usaha kayak kuliner, usaha-usaha lain ini kan luar biasa nih Pak. Artinya investasi sangat besar di sini. Ya, Apa tentu kondisi pandemi ini memang saya mengakui sulit ya. Nah, Sulit bagi pemerintah pun harus kerja ekstra terus terang. Tapi kami berharap ya bagi pengusaha-pengusaha properti ini ya ada kelonggaran lah, mungkin dari segi kebijakan perbankan, karena nanti pada endingnya si konsumen itu kebanyakan dengan fasilitas kredit. Nah, harapan saya ya pemerintah bisa mempertahankan dengan suku bunga rendah, ya. Kemudian, kemudian memperpanjang nih yang dispensasi PPN, yang bebas PPN, barangkali itu akan sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Itu yang saat ini ya. Jadi ini mudah-mudahan nih harapan dari salah satu pengusaha pengusaha properti Bapak Maksianto ini, mudah-mudahan didengar juga sama pemerintah. Artinya pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak kepada developer, khususnya untuk rasio suku bunga yang kita gitu kan, dipertahankan dan bisa memungkinkan para konsumen masyarakat yang belum punya rumah berani ngambil rumah di posisi pandemi seperti ini. Ini saling tip and keep. Jadi pemerintah memberikan kelonggaran ketika ada transaksi atau penjualan, kan kita juga ada masukan pemerintah, PPh pajak kan, kita membayar pajak. Kemudian memang di posisi pandemi ini kita sama-sama berjuang gitu, masing-masing dengan aktivitasnya masing-masing. Kita pemerintah dengan kapasitasnya, dengan kebijakannya, begitu juga masyarakat, para pengusaha juga saling simbiosis mutualisme dan saling take and give. Harus tetap semangat Mas Apri ya. Jangan melemah, jangan ngeluh. Dalam kondisi seperti ini ya harus kita berinovasi, bertahan dan harus semangat. Dan juga para konsumen, para mitra transaksi community, bagi yang belum punya rumah, ingin mengambil rumah, artinya fasilitas kredit ini disediakan untuk para calon pemilik rumah ya Pak, kan? Dan Bang juga mudah-mudahan ini harapan dari para developer juga serendah, dan kita jangan takut, jangan khawatir. Karena kan tahu sendiri Pak, masyarakat sekarang banyak yang dirumahkan, sebagian banyak yang dirumahkan, dan juga sebagian sudah banyak ada yang dikerja di rumah, sebagian kerja di kantor dan bergantian. Mungkin pendapatan mereka juga pun pasti
agak sedikit berkurang seperti itu. Betul. Makanya untuk mengambil rumah ini luar biasa nih. Iya. Kita revenue salesnya juga Iya. akan sedikit terganggu dan cash Betul. developer sendiri. Iya. Ya, memang terganggu semuanya ya, karena semuanya kan alir cash flow-nya kan dari situ. Iya. Dan ya khususnya ini saya berpromosi nih kalau ada saudara-saudara atau teman-teman, sahabat-sahabat yang mau memiliki rumah khususnya di Purwonusa Cisarua, saya akan bantu. Semua kendala saya akan bantu. Ya. Dan kita juga selain Purwonusa Cisarua, kami juga ada proyek lebih besar lagi di Karawaci, Oh, di Karawaci. yaitu proyek klaster Ariana. Oh, Ariana. Ya, Ariana itu lokasinya di Curug, Tangerang. Karawaci, Tangerang. Ya, jadi kalau dari Lipo ke arah Binong, Binong Curug, nah Sukabakti di situ, Kampung Sukabakti, di situ ada kawasan namanya Ariana. Ariana, Iya. perumahan Ariana ya, Pak? Ariana ya, itu sangat luar biasa. Kita bangun, kita nggak pernah berhenti bangun di sana. Di sana. Kita bangun terus, bahkan permintaan konsumen baik yang inden maupun yang ready sudah banyak. Jadi para mitra Atlas Community, Pak Madi ini saat ini megang perumahan Purwonusa Cisarua dan juga perumahan Ariana. Mungkin Iya. ada proyek-proyek perumahan lain, Pak? Proyek-proyek Kita lain, tampilkan ya di YouTube ini. ada beberapa seperti perumahan kecil, klaster Mawar, kemudian ada Pesona Citra One, iya. ya. Kemudian kita juga ada FLPP-nya ya di Daru itu. Oh, subsidinya di Iya, perumahan Daru. yang saat ini sedang kita bangun. Sudah bangun. Iya. Oke guys, kali ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Madi. Mungkin kita pengen lihat Oh, boleh. rumahnya, Pak. Monggo, silakan. Mari Silakan. Kita lihat. Monggo, silakan. Ini apa nih Pak spesifikasinya Pak di Purwonusa sendiri, Pak? Ini speknya kita pakai dinding bata hebel. Dinding bata hebel. Ya, bata ringan ya. Kemudian untuk kusennya kita pakai aluminium. Kemudian rangka atap baja ringan. Plafonnya Gibson ya. Pakai galvanis solo. Kemudian kloset duduk. Ya. Kalau untuk lantainya keramik ya, keramik putih. Kita pasang KWH 1300. Ya, standar 1300. Ini keramik ya. Ya. Nah, ini kamar dua kamar ya. Nah, kamar satu, kemudian ini kamar 2. Ini kamar mandinya, ya. Tambah 2 kamar ya Pak ya. 2 kamar. Ini ya di belakang masih ada sisa tanah. Oh, sisa tanah. Nah, di belakang masih ada sisa tanah. Jadi kalau untuk pengembangan ke belakang masih bisa. Ya. Ini ceiling kita 4 meter. Ya. Itu apa bonusnya sendiri apa Pak ini untuk perumahan Purwonusa ini Pak? Setiap pembelian saya kasih bonus kanopi. Bonus kanopi. Iya. Oh, bonus kanopi. Untuk tapi biaya KPR ditanggung sama konsumer. konsumer. Kalau untuk biaya asuransi, kemudian sebagian ditanggung developer ya. dengan konsumen. Kemudian Biaya kalau free. untuk surat-surat free. Surat-surat free, AJB free, YMB free. 0%. Iya. Bisa custom nggak nih Pak? Atau memang Custom sebetulnya bisa, hanya mungkin dengan catatan ya. Artinya mesti harus kita cek dulu biaya checkingnya bagus atau lebih kita utamakan kalau bisa yang cash. Nah, cash itu nggak akan berisiko dengan perbankan. Nah, gitu. Jadi dipastikan dulu fasilitas kreditnya. Iya, ada, betul. Kalau mau cash itu bisa kapan namanya. Betul. Yang kita khawatirkan begitu kita sudah request, kita udah action, mereka ditolak. Nah, itu yang dikhawatirkan itu aja. Dan ini juga pun bisa terima renovasi. Oh, bisa. Harganya harga konsumen. Berarti teman-teman kalau ngambil di Purwonusa juga nggak usah khawatir. Bisa. Nanti misalkan beli standar, Pak, saya pengen untuk dibikin 2 lantai, bisa. Langsung ya. Bisa. Mau 2 kamar di atas atau 1, sistem balkoni bisa. Ya. Nah, Jadi ngedevelop sendiri, terus
bangun produksinya sendiri, jualan juga sendiri juga, dan renovasi. Artinya ini ya kita siasatin ya Pak ya. Bisa. Tapi teman-teman juga boleh membantu. Ya. Jadi kita melayani si konsumen yang tadi di depan saya katakan ya, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keinginan, kami siap bantu. Oke, Pak Madi, Ya. terima Baik. kasih banyak. Ini Mas Sapri, terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama Pak. Ini mudah-mudahan para Jaga kesehatan. Amin. Ya. Bapak juga jaga kesehatan. Terima kasih. Kita udah swab dan 3 juga Ya. udah vaksin juga. Saya pakai masker. Karena situ nggak pakai masker, saya pakai masker. Tapi kita alhamdulillah sudah negatif dari Baik, baik. Oke guys, para mitra Trans Community, kita sudah mereview salah satu perumahan di Bodong Sari, Sarua Depok, perumahan usaha asli Sarua. Kita sudah bincang-bincang pada developernya, Pak Madi Suyanto. Ya kita besar harapan mudah-mudahan di posisi pandemi ini, apapun jenis usahanya, terutama di bidang properti bisa berjalan dengan baik. Seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, para pengusaha dan juga para masyarakat saling bahu membahu agar terciptanya ekonomi yang membaik, dan kita pastikan ke depan kita semakin baik dan Indonesia semakin baik. Dan oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan ini inspirasi kalian para mitra Trans Community. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.